Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, jika kita pahami dan kita amalkan serta kita ikuti, adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sama-sama paham, ya, seseorang kalau cinta kepada orang lain, maka dia akan berusaha untuk mencocokkan diri kepada yang dicintainya, ya atau tidak? Kalau mungkin apa-apa ama-ama mengenang atau mengingat masa-masa dulu PDKT, dulu PDKT apa-apa, masa-masa sebelum nikah lah, ya, mulai-mulai dokek je calon bini awak, misal kan gitu. Kalau calon bini suka kek lado, awak pun berusaha untuk suka kek lado, ya. Kalau calon istri itu suka kepada ini, maka kita berusaha juga untuk suka kepada itu. Kenapa? Dengan alasan cinta, ya atau tidak? Nah, kau mang tak suka itu, apa nek bisa suka gini? Iyanya bini ambo suka, jadi ambo dah terbiasa dengan itu. Berarti ada penyesuaian, usaha untuk mencocokkan diri dengan siapa yang dicintai. Nah, sekarang kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktinya berarti kita harus mencocokkan diri kita dengan apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Kalau kita cinta kepada Nabi, berarti kita harus mencocokkan diri, menyesuaikan diri kita dengan apa yang diikut atau apa yang menjadi kesukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa yang menjadi keinginan, perintah, tuntunan dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengaku kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau kita harus mengikuti hal tersebut. Mau tidak mau. Karena kita mengaku cinta. Tapi orang yang mengaku cinta sementara dia tidak mengikuti apa yang dilakukannya, tidak mengikuti apa yang disunnahkannya, tidak mengikuti apa yang diajarkannya, maka cinta yang bagaimana? Kalau sekedar mengaku, siapa yang tidak bisa? Semua bisa mengaku dirinya cinta. Tetapi cinta itu butuh dengan bukti. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita buktikan. Dan buktinya dengan kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang imam, bahkan Imamul Haramain, ya, pimpinan daripada semua imam dari dua kota suci, ya, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Abdul Aziz As-Sudais hafizahullah. Ada yang kenal Syekh Abdurrahman As-Sudais? Tahu dah. Semua orang yang pernah umrah biasanya selalu merindukan suara beliau, Abdurrahman As-Sudais. Kalau orang kita mengatakan Syekh Sudes, ya, Syekh Abdurrahman ibn Abdul Aziz As-Sudais hafizahullah, beliau pernah menyatakan apa? Ittiba'u sunnatihi haqiqatu hubbih. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hakikat daripada cinta Nabi itu sendiri. Jadi hakikat cinta Nabi bukan dengan sekedar salawat saja, tidak. Tapi hakikat mencintai Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya orang-orang yang mereka itu mengenal sunnah, mengerti sunnah, memahami sunnah, mereka akan sangat tenang sekali dalam beribadah, apapun itu. Karena mereka tahu ini ada sunnahnya, ini ada dalilnya, ini ada dasarnya. Rasulullah telah ajarkan, Rasulullah telah sampaikan, Nabi telah sabdakan, dan seterusnya. Itu keutamaan yang kedua. Setelah keutamaan yang pertama, bukti cinta kepada Allah, keutamaan yang kedua, bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah juga merupakan sebab seseorang itu mendapatkan hidayah. Berarti pemahaman kebalikannya,
Kalau memahami sunnah itu adalah sebab mendapatkan hidayah, berarti meninggalkan sunnah sebab dia itu bisa jatuh ke dalam kesesatan, ya, malah jauh dari ajaran Rasul. Apa yang terjadi? tasose, ya, sesat. Ketika dia tinggalkan sunnah, ketika dia abaikan tuntunan, ketika dia tidak ambil pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi melenceng dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia jatuh ke dalam kesesatan, masuk dalam jalan kesesatan, dan itu tidak kita inginkan. Makanya kata Allah Azza wa Jal, qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah oleh kalian itu Rasulullah. Fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balaghul mubin. Kata Allah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. An-Nur ayat yang ke-54 Allah katakan apa? Katakanlah wahai Muhammad, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasulullah, dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, menyampaikan. Semuanya tugas ustaz, tugas penceramah, tugas khatib, tugas guru itu apa? Menyampaikan. Diikuin ndak diikuin, dibuat ndak dibuat, dikojokan ndak dikojokan, itu masing-masing. Fa inna ma'alaihi ma hummila. Karena kewajiban bagi Nabi itu hanya apa yang diwajibkan kepada beliau, menyampaikan saja. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan atas kalian itu juga apa yang kalian kerjakan. Kewajiban kita setelah kita mengetahui ini begini, ini begitu, berarti kita amalkan yang sesuai, kita tinggalkan yang tidak sesuai. Jika kita tidak mengikutinya, maka masing-masing kita yang akan bertanggung jawab. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mengikuti mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jika kalian itu mengikuti Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Perlu hidayah tu. Pontiang. Bukti pontiang? Hah? Bukti hidayah tu pontiang apa? Nah, Ustadz bertanya, jamaah menjawab. Bukti hidayah tu pontiang apa? Ya. Allah perintahkan untuk minta hidayah di dalam sehari semalam paling minimal berapa? 7 boleh kali. Ya atau tidak? Menunjukkan memang pentingnya hidayah. Makanya sehari semalam 7 boleh kali wak disuruh minta hidayah. Iya atau tidak? Sadar amak-amak tiap hari minta hidayahnya? Sadar? Hah? Golak amak-amak, enggak. Sadar enggak ibu-ibu kalau dalam sehari semalam ibu-ibu minta hidayah 17 kali? Lai. Di mana amak-amak? Salat. Dalam salat. Di mana letak? Dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa arti? Tunjukilah kami kepada jalan yang, tunjukilah kami. Tunjuki itu apa maksudnya apa? Berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang Kali saya semalam 7 boleh yang wajib. Berarti
Minimal kalau ada yang kurang daripada itu berarti nyo ndak baca Al-Fatihah. Kan ya? 7 kali saya semalam disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk minta hidayah. Menunjukkan hidayah itu sesuatu yang penting. Nah, jalan untuk dapat hidayah adalah lupa. Lah, tadi. Jalan supaya dapat hidayah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang meminta hidayah, berdoa kepada Allah agar diberi hidayah, cuman dari sisi yang lain inyo ndak bisa taat kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mana nya nak dapat hidayah? Sementara Allah kasih syarat wa in ini kalau dalam bahasa Arab ada tu syarat, merupakan alat dalam bentuk pensyaratan. Ya, kalau kalian itu mengikutinya, ya, jika kalian itu taat kepadanya, jawabannya tahtadu, kalian akan dapat hidayah. Berarti syarat untuk mendapatkan hidayah adalah syarat untuk mendapatkan hidayah adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah, mengenal sunnah. Allah kalau berbunyi ya sate ya, kalau lah berbunyi tanda alabi. Iya, insyaallah disambung di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, amal yang saleh dan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo minta maaf jika ada kesalahan, ada kalimat-kalimat yang kurang baik, yang kurang sesuai, yang kurang elok. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami, dan mudah-mudahan apa-apa ama-ama sekalian pun sudi untuk memaafkan. Ilai dimaafkannya. Tidak dimaafkan dan beliau sampai dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita bersama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.